92,5 Maestro FM House with the Sound. Persahabatan tidak mungkin ada tanpa rasa hormat. Halo Sobat Maestro dimanapun Anda berada. Senang sekali kita dapat kembali menyapa seluruh Sobat Maestro di Sabtu pagi. Dimana lagi kau bukan di Maestro Junior Youth Channel. Jangan batasi belajar kita. Belajar dari anak muda. Kenapa tidak? Yeay, kembali kami hadir Sobat Maestro. Ada suara Kak Jo juga di pagi hari ya. Halo, Selamat pagi Kak Jo. Wow, Selamat pagi Kak Jo. Ya. Kita ingin membangunkan seluruh Sobat Maestro yang di Sabtu pagi ini gitu ya. Berharap pastinya ini menjadi acara yang dinanti-nantikan oleh Sobat Maestro gitu ya. Betul banget nih. Nah, dan hari ini pastinya seperti minggu-minggu sebelumnya juga ya, selalu kita hadirkan anak-anak muda yang luar biasa yang akan menginspirasi kita lewat cerita mereka, lewat pengalaman hidup mereka gitu ya. Dan tidak terasa ini adalah minggu terakhir di bulan ini Kak Joni ya. Wow, udah minggu terakhir ya. Tidak terasa ya. Nggak kerasa Nah, pastinya nggak kalah luar biasa. Yes. Itu yang kita janjikan untuk narasumber kita kali ini ya. Dan rasanya sudah 2 bulan ya Kak Jo ya. Kita mendengarkan suara-suara nada-nada manis, suara-suara narasumber wanita. Sekarang giliran aku yang cuci mata ya. Wah, karena akhirnya narasumber kita hari ini mungkin suaranya akan sedikit bass. Nah, itu ya. Namun sebelumnya nih Sobat Maestro ya, bagi Sobat Maestro yang ingin mendengarkan ulang rekaman atau program ini gitu ya, pastinya kita tersedia di dalam Spotify ya, di Maestro Radio Bandung dan juga tersedia di YouTube dari Radio Maestro. Jadi Sobat Maestro juga jangan lupa untuk berkunjung ke YouTube kita juga ya, di Maestro Radio Bandung. Jadi bisa lihat langsung ya sebenarnya narasumber kita kayak gimana. Betul, wajahnya nih seperti apa ini ada bisa disaksikan di YouTube ya. Dan tanpa berlama-lama lagi Kak Jo, yuk kita langsung kenalan dengan narasumber kita di hari ini. Kita sapa terlebih dahulu ya. Selamat pagi. Pagi kok Kak Jo. Pagi kok Kak Jul ya. Oke, mungkin lebih enaknya panggil Kak Jul aja gitu ya. Oke, sudah ada suara-suara yang menyapa Kak Jul ya. Nah, boleh dong juga menyapa seluruh Sobat Maestro yang ada di Rupa juga. Memperkenalkan diri terlebih dahulu mungkin ya. Dengan siapa nih namanya? Pagi Sobat Maestro, gue Brandon Zevanya Gracielo. Ya, Brandon Zevanya Gracielo. Ya karena awalnya cuma disuruh perkenalan dulu jadi, gitu ya. Kenapa aja sih Kak Jo kan cuma ngasih taunya nama doang ya. Iya, tapi nggak apa-apa. Berarti dimulai dari nama dulu. Apa sih Kak Jo yang bisa diulik dari nama? Biasanya tuh pasti pengen tahu arti nama. Karena sesuatu tuh pasti spesial ya nama itu dari orang tua. Dan tadi nama dengarnya cuma Brandon doang. Boleh lebih pelan-pelan lagi gitu maksudnya Kak Jo ya. Supaya terdengar lebih jelas Brandon. Terus apa lagi tadi? Zevanya. Zevanya, wow. Gracielo. Keren ya. Nah, keren loh itu. 3 suku kata nih ya. Apakah memiliki makna tersendiri lewat satu dari 3 suku kata setiap ini nih? Katanya ya. Kalau dari Brandon sendiri sih yang aku cari tahu sendiri ya, dari kamusnya tuh Brandon tuh lebih ke hikmat sama bukit. Mungkin apa ya, kalau bisa aku pikir-pikir gitu ya sendiri, itu mungkin bukit tuh kuat kan ya, tangguh. Kalau hikmat ya hikmat gitu. Oke. Ya. Kuat dan berhikmat. Itu dari Brandonnya ya. Keren ya. Ada juga tadi kan Zevanya-nya. Nah, apa nih? Kalau Zevanya mungkin kalau yang orang Kristen tahu itu hamba Tuhan ya. Zevanya dari situ. Oke. Yang kamu ambil dari hamba Tuhannya gitu ya. Pasti hamba Tuhan memiliki beberapa hal yang positif juga yang bisa diambil. Itu Zevanya. Yang terakhir, Gracielo berarti ya. Masih hafal hebat loh. Kalau Gracielo sendiri? Ya kalau Gracielo mungkin dari kata grace ya. Diambil dari situ, cuman kan kalau grace cewek, kalau Gracielo lebih ke cowok gitu. Wah, ya? Luar biasa. Kalau digabungkan tadi punya hikmat yang baik, anak muda yang kuat juga gitu ya. Dapat kasih karunia dari Tuhan juga. Dan hal-hal baik dari hamba Tuhan ada di dalamnya. Itu makna nama dari seorang narasumber kita hari ini. Dari manggilnya apa dong berarti? Gracielo kah? Atau Zevanya kah? Atau Brandon? Atau gimana? Kebanyakan manggilnya Brandon ya. Manggilnya Brandon. Ya. Jadi untuk beberapa menit ke depan kita akan ngobrol-ngobrol banyak, kita ulik kehidupan dari seorang Brandon. Iya, bener. Yuk Kak Jo mulai dulu deh untuk hari ini. Aku agak grogi kalau misalnya sama cowok ya. Oh, kalau cowok biasanya suka rada gimana ya? Gemeteran gitu Kak Jo ya. Gemeteran sih, enggak, tapi dik. Oh, gimana Kak Jo? Oke. Kalau misalnya tadi udah dari arti nama, sekarang aku mau mulai dari kesibukannya. Ngapain aja sih seorang Brandon ini saat ini? Kalau saat ini mungkin aku lebih ke kuliah ya, lebih ke kuliah. Aku dari Senin sampai Jumat aku kuliah. Ya. Ya paling sama kuliah sama latihan sih paling. Latihan cuman ya tiap hari juga sih. Oke. Cuma minggu enggak. Oh, minggu untuk waktunya beristirahat dari segala kegiatan gitu ya.
Oke, udah ngomong kuliah, latihan gitu ya. Kalau lihat dari badannya sih kerasa nih ya, latihan ini kayaknya seorang Tapi atlet. ditutupin sama jaket. Oh iya. Gak bisa lihat. Soalnya takutnya kalau nggak ditutup jaket nanti Kak Jo makin nggak fokus siarannya. Nah itu dia bahaya gitu ya. Tutup aja ya Brenda ya. Oke, kita bahas satu-satu dulu ya. Kuliah. Nah kuliah kan jurusannya begitu banyak ya. Iya, betul. Brenda ambil jurusan apa sih? Aku tuh ngambil International Trade and Business. Wow, Iya. International Trade and Business. Iya. Oke, dan dapat fun fact-nya nih Kak Jo ya. Katanya bukan kuliah di Indonesia sebenarnya, betul ya? Iya betul. Wah, tapi ambilnya di Di Guizhou. Guizhou China berarti ya, Daripada atau saya salah ngomong ya, mending saya bilang di China aja gimana. Oke, luar biasa ya. Itu adalah jurusan yang diambil yang cukup luar biasa juga kalau kita tadi dengar dan juga mengambilnya di China ya. Iya. Kalau sekarang mungkin terhambat karena visanya ya berarti ya. Iya, tinggal nunggu visa Oke. gitu berangkat. Iya. Tapi rencana apakah akan segera menuju ke sana? Iya, tahun ini soalnya kebetulan juga kan tahun ini tuh ada Asian Games di Cina. Mhm. Jadi atlet pada kesana dan ya kayak aku tuh siswa ya semoga dibuka gitu. Oke. Itu ya visanya. Ada turnamen Asian Games tadi ya. Iya. Wah, ini yang dikatakan menyelam sambil lomba. Iya, betul. Nah, Minum Kak Jo, air lagi-lagi kayaknya ya. Kak Jo belum connect Sobat Maestro ya, kita biarkan ya. Jangan gitu dong. Biasanya kan Jangan menyelam gitu dong. sambil minum air dong, dikoreksi. Tadi aku bilang kok, Oh. kayaknya minum air ya gitu. Oh gitu ya. Anda salah. Nah, Asian Games emang apa nih? Kita kan belum bahas tadi ya. Iya. Kita baru bahas tentang kuliahnya. Ternyata ada hubungannya juga nih ya Brandon juga dengan Asian Games, betul ya? Enggak, maksudnya Cina tuh bukannya karena ada Asian Games. Jadi sebelumnya kan di ban kan. Soalnya dia udah bersih dari corona, dia takut ada penyebaran lagi dari negara lain. Betul. Gitu. Tapi karena ada satu event besar itu, kemungkinan akan dibuka kemungkinan akan lagi. dibuka buat siswa. Mau nggak mau jadinya ya terpaksa. Karena Kak Jo mikirnya, wah ini kayak badan atletis kayaknya ada hubungan ini sama Asian Games gitu ya. Tapi ngomong lebih jauh lagi tentang atletnya kita simpan dulu deh ya. Kita mau ngomong tentang kuliah yang Brandon pilih. Ya. Kenapa sih memilih jurusan itu? Kenapa aku milih jurusan International Trade and Business? Awalnya aku milihnya tuh pengennya kedokteran. Kedokteran. Dulu. Oke, berarti SMA-nya IPA ya? IPA. Oke. Jadi kenapa dulu milih kedokteran tuh aku punya inspirasi dulu dari siapa ya lupa namanya. Dia membantu orang-orang yang susah gitu kan. Oke. Motivasi aku pertama ingin jadi dokter tuh ya ingin membantu orang-orang yang susah gitu kan. Maksudnya yang terkendala ekonomi gitu. Terus kayak rame juga deh kalau ke pelosok-pelosok gitu kan cowok kan. Masuk ke tantangan gitu kan. Wah, ini kita bisa lihat ya tipe Brandon itu bukan tipe yang takut dengan hal baru. Iya, ya. Menganggap segala sesuatu datang ke pelosok-pelosok tuh tantangan bagi Sukanya dia. ke pelosok ya. Gitu. Jadi nggak takut gitu ya. Oh, justru harapannya ingin ke sana Iya. sebenarnya. Keren sih. Tapi kenapa dari kedokteran malah muter balik Ini ya? bener-bener gak ada sama sekali sangkut pautnya sama kedokteran ya. Iya, 180 derajat kalau didengar kan ini berhubungan international trade. Iya. Berarti ini ngomong tentang bisnis-bisnis juga nih ya. Iya. Malah karena IPS nih. Kenapa nih, Bro? Jadi dari kedokteran pindah lagi ke sport science. Oh, sport science. sempat, Oke. oke. Soalnya minimal banget di Indonesia pengetahuan tentang cara penanganan ke atlet gitu kan. Oke. Jujur aja maksudnya dari segi fasilitas, dari segi penanganan cedera, dari segi program latihan kita tuh kurang dibanding orang luar. Jadi harus ada orang yang benar-benar ngerti tentang itu dan membawa ilmunya itu ke Indonesia. Oke. Emang dulu di Cina kan maksudnya semua orang sekarang udah tahu kali ya atlet-atlet di sana jadi banget dan itu pembibitan dari kecil dengan sains itu. Oke. Pokoknya mereka mah udah gila lah kalau soal atlet dan soal teknologi. Aku pikir ke sana. Cuman karena terkendala dengan COVID, kalau saya sport science itu harus kita langsung datang ke sana, harus praktek. Jadi nggak bisa. Jadi waktu itu diganti ke jurusan. Aku juga belum sempat mikir mau masuk ke yang jurusan sekarang. Cuman aku berpikir gini loh. Sekarang kan eranya maksudnya IT dan juga
bisnis entrepreneur gitu kan banyak kan sekarang. Betul. Dan sekarang negara apa sih yang lagi paling maju? Sekarang kan Cina Iya lagi sih, naik-naik ya. Jadi aku mikir, wah bagus banget nih international trade and business. Oke. Gitu. Dari bisnis dapat orang Cina apa sih? Bisnis mah. Iya kan? Oh, Gitu. jadi akhirnya memilih jurusan tersebut itulah alasannya gitu ya. Betul. Tapi kalau kita denger lagi Kak Jo ya, berarti yang pertama adalah kedokteran, kedua tentang sains. Sains ini juga sport science ya. Iya. Berarti sebenarnya masih ada hubungan sama dokter-dokternya Iya juga. betul. Oh, tapi sekali lagi karena memang mungkin kendala pandemi berarti waktu Iya, itu ya. iya. Iya, tapi kita yakin pasti semua ada rencana Tuhan juga gitu ya. Betul, Bukan berarti itu suatu hal yang buruk. Mungkin memang Tuhan panggil seorang Brandon itu untuk hal yang lain lagi gitu ya, Betul. untuk jurusan yang ini gitu. Tapi dari jurusan kuliah ini tuh prosesnya cepat gak sih kamu berpindah-pindah untuk kayak dari kedokteran nggak bisa nih aku mau sport science aja, itu tuh cepat gak sih? Gimana ya? Sebenarnya aku pindah dari kedokteran ke sport science tuh karena kendala aku masih mau di polo air. Kalau aku pilih kedokteran aku udah sama sekali lepas polo air. Kan kita tahu berat kan kedokteran. Jadi setiap langkah yang mau diambil tuh aku pikirin dulu. Maksudnya kita ambil keputusannya pasti ada konsekuensi kan. Betul. Ya jadi aku mikir maksudnya kalau aku lepas polo air apa gitu konsekuensinya. Kalau aku pilih kedokteran apa konsekuensinya. Jadi aku lebih memilih waktu itu ya udah sport science aja. Fisioterapi itu kan setengah-setengah lah kayak dokter kan. Cuman Betul. aku tetap di olahraga gitu. Oke Pemikirannya. ya. Ini tipe Brandonnya tipe cari jalan tengah gitu ya. Gimana dokter dapat tapi olahraga juga pengen dapat. Wah, nemu nih sport science ini gitu ya. Nah, tapi tadi Brandon membandingkan gitu ya, negara China yang sudah berkembang, atlet-atletnya juga begitu bagus dan Brandon membandingkannya negara kita gitu ya. Menurut Brandon sendiri apakah cukup tertinggal jauh gitu? Dari segi atlet tertinggal jauh. Cukup tertinggal jauh ya. Jauh. PR kita berarti cukup banyak berarti Brandon. Iya. Kebayang gak sih Kak Jul, soalnya tadi kan Brandon sempat bilang mereka tuh dilatih dari kecil. Kalau kita tuh kayaknya nanti pas udah kayak SD kelas 6, pengen ini cobain baru nyoba. Jadi belum terlatih kayaknya dari kecil ya. Nah, atau boleh kasih gambaran dulu gak sih Brandon? Kalau di Tiongkok sana, Brandon bilang kan sudah cukup maju dengan sport science-nya, dengan pembinaan dari atlet-atletnya. Gambarannya seperti apa sih Brandon? Gini deh, di China tuh dari kecil maksud pembibitan mereka tuh udah dilihat dari struktur tengkorak, dari apa gitu, mereka ini cocok jadi atlet apa. Oh, di Cenayang ya, kamu Iya. cocok di air. Oh enggak? Ada struktur tulangnya, berarti Oh, dia struktur kedokteran dulu tulang. ya. Oh Ya iya. elah, iya. nggak Cenayang. Salah, kan nggak tahu ya. Takut saya. Oke, dari struktur tulang ya ternyata dilihatnya. Oke. Pokoknya sedetail itu. Dan ketika waktu itu ada Asian Games pas yang di Indonesia tuh kapan ya? 2018 ya. Itu tuh atlet Cina tuh tinggi-tinggi. Iya. Buat cabang saya pola air 2 meter. Oke. Sekitar segitulah. Mereka tuh satu atlet bisa ditanganin sama lebih dari 2 pelatih gitu. Maksudnya ada gizi, ada yang khusus mungkin buat otot, ada khusus untuk teknik atau apa gitu. Saya nggak tahu ya, mungkin khusus untuk nge-gymnya apanya. Kan gila ya, Iya, kalau di iya. Indonesia satu pelatih nanganin berapa atlet Semua gitu. atlet kayaknya untuk satu pelatih gitu ya. Satu cabang itu lah ya. Ini satu atletnya bisa sampai 2 pelatih. Minimal ya mungkin. Itu Aku lupa minimal. juga ya. Wow, Iya sih, betul, gitu ya. betul. Itulah bukti keseriusan dari Tiongkok gitu ya. Totalitas. Totalitasnya membina dari atletnya, bukan Benar, cuma membina, benar, bahkan benar. dari awal tadi struktur tulang diperhatikan. Betul. Dan akhirnya saat tumbuh kembangnya juga tingginya dan Iya. bentuk tubuhnya juga terlihat berbeda gitu Iya, ya. betul. Oke. Mereka 2 meter. Ya 190 sampai 2 meter lah. Oh my god. Wow, Asia 2 ya. itu. Dan rata-rata negara kita atletnya juga tidak setinggi itu ya. Iya 180 mungkin ya. 180 dan rata-rata dari tinggi atlet Tapi kita. beda, maksudnya kita bandinginnya apel sama apel. Maksudnya cabang sama cabang. Oh iya. Ya, kalau basket ya pasti tinggi sih. Nah, tadi udah Betul. tahu deh sebenarnya bocorannya. Bocorannya sudah tahu ya kan, kita bilang kesibukan Brandon adalah tadi kuliah dan Iya. juga atlet gitu ya. Latihan dia bilang kan. Udah terus nyebut latihan. polo air gitu ya. Nah, ini yang kita akan bahas juga nanti gitu ya. Nanti dulu. Oh, nanti dulu. Nanti dulu aku pengen tahu tingginya berapa sih emang kalau Brandon? Terakhir gak tau ya. Kalau terakhir tuh aku ukur tinggi tuh beda-beda. Terakhir beda-beda iya. ya. Sini aku Sesuai mau mood nggak? ya. Kalau moodnya lagi nggak bagus kayak turun. Oh, nggak ngaruh ya? Nggak ngaruh. Berapa mas aku yang ukurin? Wah, nggak usah Oh, nggak Kak Jo. usah ya? Oke. Kan lagi ngobrol, nggak usah ngukur-ukur, nanti nggak kedengaran Sobat Maestronya. Oke. Tapi kalau kita bicara tinggi sekarang yang terakhir Sekarang deh. deh. Brandon Terakhir ukur. ngitung tuh di rumah sakit. Di rumah sakit Ya. 175 cm sih. 175. Nah,
kan di umur Brandon sekarang yang sudah masuk kuliah gitu ya. Iya. Apakah tinggi itu bisa diusahakan untuk naik lagi atau Kayak seperti apa PR sih? ya. Kurang tahu ya. Kalau mungkin ada pengobatan tau nggak yang ditarik-tarik gitu. Oh bener, itu bisa Tapi nggak tahu ditarik-tarik. sih, saya belum coba. Oh. Cuman nggak tahu. Tapi sekali lagi Sobat Maestro ya, ini kan pengobatan ya. Iya, pengobatan. Bukan Sobat Maestro di rumah, yuk tarik saya yuk. Kita tolong adik tarik-tarikan kan bahaya ya. Iya. Struktur tulangnya rusak nantinya ya. Bukan seperti itu, tapi ternyata ada juga seperti itu ya. Ada. Oke, berarti kalau Brandon bilang pengen cari tahu juga yang narik-narik itu sebenarnya dari segi sisi hati Brandon sendiri sebenarnya belum cukup puas dengan 175 Iya ini. dong. Iya. Soalnya saingan kita kan Eropa kan sekarang untuk Asia. Oh my God. Eropa kan ya tahu sendiri lah badannya kayak apa ya. Oke, rata-rata 200 itu sudah normal. Masih bisa bilang ada yang lebih tinggi lagi bahkan ya Iya. gitu ya. Iya, Itu kebayang dia. sih ya pastinya. Oke, tadi kan pembahasannya ada tinggi gitu ya. Dan tadi udah sudah membahas juga tentang polo air. Sebelum kita bahas lebih dalam polo airnya, aku cuma nanya gini, Brandon. Apakah tinggi itu sangat mempengaruhi terhadap iya. polo air ini? Oh, ngaruh dong. Ngaruh Jangkauan, iya jangkauan. Oh, jangkauannya gitu Jangkauan. ya. Jumpingnya juga mungkin ya Iya. pas Iya. lompat itu. Sebenarnya dalam prinsipnya dalam olahraga tuh olahraga fisik ya. Jangkauan tuh sangat mempengaruhi. Sebut aja maksudnya kita basket, volley, polo air, bahkan renang ngaruh kan. Iya, Dia semakin tinggi, dia semakin cepat kan. Cepat benar. gitu ya. Iya. Iya sih, larinya kayaknya bisa berkali-kali langkah ya. Oke. Kecuali kalau kayak catur ya enggak. Betul. Tapi misalnya seperti kita bilang sepak bola gitu ya. Kan ada yang memang spesialis tinggi mungkin dia ditaruh di back atau mungkin untuk striker untuk di bagian depannya gitu. Iya. Tapi memang ada yang terlahir tidak terlalu tinggi, tapi memang dia dispesialisasikan untuk misalnya dia ada di samping kiri, samping kanan untuk cepatnya kita ambil speednya. Itu berpengaruh juga nggak di polo air? Apakah misal dengan tinggi 175, Brandon itu dikenal dengan lebih gesit dibandingkan orang-orang yang tinggi lainnya? Bisa seperti itu. Tapi orang luar udah gesit, pinter, Tinggi kan udah lagi. Lengkap banget kayaknya ya. lengkap. Oh, itu yang Brandon alami sendiri gitu ya. Jadi itu yang membuat Brandon ngerasa kayak tingginya kau bisa lebih maksimal lagi, pengen dimaksimalkan lagi. Iya betul. Oh, seperti itu Kak Jo gitu ya. Jadi ini kalau yang ada tips gak sih Brandon dari Brandon sendiri ya? Ini kan berarti walaupun Brandon tidak masuk dalam sport science, pasti sudah mencintai dunia olahraga, Betul. sudah mendalami gitu ya. Ada tips gak mungkin buat Sobat Maestro juga yang di masa pertumbuhannya supaya gimana sih jadi anak yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata? Mungkin kalian lebih banyak mengonsumsi ini ya kalsium sama kolagen. Oh. Dulu sempat ke dokter ortopedi dikasih tahu harus banyak makan ceker sama kikil. Oh, ceker dan kikil. Ceker kikil itu kolagen kan. Kesukaan aku semua ya itu ceker. kolagennya. Iya. Oh, untuk kalsiumnya ya seperti susu gitu ya. Iya. Oke. Keju, yogurt. Yogurt itu untuk bisa menambah buat tinggiin kalsiumnya. ya? Bisa. Oh. Gitu. Kalau loncat-loncat itu bisa bikin tinggi gak sih, Brandon? Bisa ya mungkin. Soalnya Bisa aku ya? jarang loncat-loncat sih. Kan aku di air kan. Oh iya ya. Tapi kalau Brandon sendiri dulu pas dia kan berarti menyukai polo air ini bukan dari kecil banget gitu enggak? Iya betul. Nah, pas dulu kecilnya, pas SD, SMP gitu ya, suka main futsal kah atau basket? Suka. Oh, suka juga ya? Dulu ini cerita sedikit. Aku lebih dulu nggak suka berenang. Nggak suka Jadi, berenang. Papaku kan guru renang. Oke. Tapi dia cari guru lain buat ngajar aku soalnya kan ya biasa ya anak nggak ngedengerin ke orang tua iya, kan. iya. Susah agak megang anak sendiri susah Anak kayaknya sendiri ya. rada Kan susah kayak, gitu ya. kayak dokter punya anak dia nggak mau dengerin papa ya kan pasti cari dokter lain gitu kan. Oh. Betul. Iya. Iya. Cariin lah beberapa guru renang. Sama semuanya aku perkembangannya jelek soalnya jujur nggak suka kan statis. Jadi aku sering lari ke atas kolam gitu kabur. Terus sampai dikasih harus diiming-iming kasih kartu Pokemon baru aku mau jalan gitu. Itu dia. Ya, jadi kayak gitu. Aku lebih suka ke yang permainan dibanding individual. Jadi dulu lebih suka ke futsal. 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 Oh, anak-anaknya Kak Jul ya berarti Iya ya nih futsal ya. teman-temannya Kajul juga nih ya. Futsal, basket itu kan populer lah ya di Iya, anak-anak betul. gitu ya.
Dan kamu tiba-tiba akhirnya baru masuk dalam polo air ini gitu. Oke. Kak Jo. Berarti kalau misalnya main futsal itu dari kecil tuh berarti. Iya dari yang pakai tahu ini nggak, apa tutup botol. Hah? Yang gawangnya pakai sendal. Iya sepatu. Kalau di sekolah sepatu. Oh berarti dia nggak terlalu jauh kali ya usianya sama aku ya. Oh iya, Kak Jo emang usianya berapa mau ditanya? Aku 20 tahun. Oh 20 tahun, baru si 17-an ya. Oke, nggak apa-apa ya. Oke, tapi kita bahas lagi tadi ya. Kelasnya sudah cukup nih ya, kita bahas tentang pendidikannya. Dan udah gak sabar, aku juga pengen ngulik tentang dunia polo air ini gitu ya. Aku juga masih ngerambah-rambah sih kayak polo air tuh kayak gimana gitu sih ya. Kalau tadi kita sudah tahu nih Kak Jo ya, tentang fun fact-nya bahwa Brandon ini ternyata tidak menyukai polo air dari dia SD gitu ya. Ini renang. Hah? Renang. Oh renang dulu ya, karena tahapnya mungkin renang dulu, baru polo air gitu ya. Oke, tapi Kak Jo ini masih berusaha mencari puzzle-puzzlenya. Kenapa tiba-tiba bisa masuk dalam polo air? Oh ternyata ini, Papa adalah guru renang ternyata gitu ya. Iya mantan atlet juga dulu. Mantan atlet juga. Papa udah tim nasional dulu. Oh Papa adalah tim nasional renang. Enggak, polo air. Polo air juga. Oh ini kan ya. puzzle-nya mulai ditemukan ya. Oh ternyata Papa adalah mantan atlet gitu ya. Dan makanya basicnya adalah buat anaknya mencintai renang dulu deh. Jangan masuk polo airnya dulu gitu ya. Iya dari renang. Oke. Renang dari gimana nih? Dari awalnya nggak suka sampai akhirnya bisa mulai suka sama renang dan akhirnya bisa handal di renang dulu. Oke, ini mungkin sejarah aku masuk polo air juga ya. Jadi waktu itu papaku kan masuk tim nasional, di sana dia dapat banyak pengalaman dan di sana banyak ada foto-foto gitu di luar negeri kan di Yugoslavia waktu itu. Ada albumnya di rumah, album foto tuh, terus ada tulisan-tulisannya gitu loh yang kayak di film. Aku buka tanya ke papa, Pak ini gimana? Papa jelasin lah ceritanya gini. Waktu itu sempat ada katanya di istana tuh di mana ya ada yang kuda, terus akhirnya sama anak pelatnas tuh dikasih nama tuh pas lahir. Jadi kan ada cerita-cerita unik lah ya. Dan aku berpikir, wih keren juga nih kalau bisa kayak gini. Terus aku sampai, Pak di mana nih tempat latihannya? Papa telepon lah temennya yang udah lama gak kontak. Katanya latihan di kolam Tirtalaga Bandung. Nah dari awal itu aku mulai latihan kesana dibawa. Maksudnya ngeliat dulu. Nah papa nanya, kamu mau ikut nggak? Ya udah coba, pas coba wah kram langsung, soalnya kan yang ikut di sana tuh atlet. Aku baru nyoba nih ceritanya. Ya berenang aja kabur-kaburan kan. Nah jadi papa nanya waktu itu, bener mau serius nggak? Kalau main-main nggak ada waktu buat nganterin ya, kan papa mama juga kerja kan. Betul. Aku bilang iya mau, karena maksudnya gini loh. Aku pengen ada sesuatu yang bisa aku ceritain ke orang lain yang, tapi ceritanya tuh yang bangga gitu, bukan yang tawuran gitu, bukan. Yang loncat-loncat dari luar kolam renang enggak. Kenakalan remaja biasa gitu, nggak mau ceritanya kayak gitu ya. Terus papa bilang langsung, tujuannya apa? Maksudnya aku terbiasa dari kecil tuh harus buat, bukan dari orang tua ya, dari dalam diriku sendiri gitu. Maksudnya ada tujuan jangka pendek, menengah dan panjang apa gitu kan. Terus ditanya waktu itu, ya tujuannya pengen masuk tim nasional walaupun sekarang belum. Gitu kan. Terus kata si papa, dikunci, ya udah jalanin bersama-sama. Ya udah, mulai tuh dari situ gimana aku harus latihan berenang di sana. Berarti awalnya itu karena ya tadi ya latihan renangnya bolong-bolong, jadi berenangnya pun basicnya itu harus dibenarkan terlebih dahulu gitu ya. Betul. Itu di usia berapa Brandon? Di SMP kelas 2. SMP kelas 2. Umur berapa ya? Kurang lebih lah ya kita sudah bergambaran dari umur sekolahnya gitu ya. SMP kelas 2 sudah mulai serius deh belajar berenang dulu basicnya, baru ke polo air. Tapi buat sobat maestro dulu yang mungkin juga bingung polo air tuh apa gitu ya. Polo ditampung air apa seperti apa gitu ya. Cara mainnya. Nah cara mainnya atau konsep dari olahraganya mungkin untuk sobat maestro yang nggak tahu bisa diceritakan. Seperti apa sih polo air itu? Polo air tuh gabungan dari gulat, rugby, basket, dan renang. Jadi ini olahraga yang menurutku nggak semua orang bisa. Olahraga yang menurutku ini olahraga mewah. Jadi maksudnya sekarang orang tanya nih, lu bisa nggak main bola? Bisa. Beli bola plastik 5.000 dapat kan, pakai sepatu, pakai sendal. Basket asal ada ring sama bola dapat. Bisa. Polo air, renang bisa kan? Enggak kolam renang gitu ya. Polo air gitu kan.
olahraga yang sulit. Anak renang belum tentu bisa main polo air, tapi polo air udah bisa, pasti bisa berenang. Iya. Betul. Tapi ya renangnya nggak secepat berenang ya. Ya. Jadi olahraganya kalau teman-teman tahu yang kayak bola tangan tuh di darat. Jadi kita pakai tangan, satu tangan ngegolin ke gawang musuh. Oke. Terdiri dari 7 pemain, 1 kiper, jadi 6 pemain. Oke. Posisi sama kok, ada center, wing, back center gitu loh. Oke. Iya. Jadi kayak ada campuran dari bolanya juga gitu ya. Campuran dari renangnya juga ada Iya, gitu. Itu betul. semua disatu-padukan. Iya. Gitu. Oh. Berapa orang sih satu tim? 7. Kan tadi baru ngomong ini kan Kajonya memang lagi nggak fokus, kelihatan sekali ya. Ayo Kajo bisa yuk, semangat Kajo. Biasa Kita kan kasih masih pagi semangat. gitu. Oh iya ya. Alam belum Usaha memanggil. terus ya Kajo ya, Ya, untuk yuk, supaya yuk, lebih yuk. fokus Bisa lagi yuk, Kajo bisa, ya. bisa. Oke, itu tentang dari jumlah pemainnya, Iya. dari cara bermainnya, jadi seperti kayak bola memasukkan ke dalam gawang gitu Iya, ya. betul. Posisi dari Brandon sendiri apa nih? Kalau aku posisi sekarang center. Center. Wow. Oke, itu Keren. kalau dari basket berarti tengahnya Iya. lebih sorry ya kalau aku salah ya, aku takut juga klarifikasi. Depan apa bagian belakang center itu? Center depan. Center Kalau depan back ya? center belakang. Oh, back center. Iya. Oke ya. Jadi lebih striker, ibarat kayak striker menyerang atau memasukkan bola Iya, ke dalam betul. gawang gitu ya. Iya. Oke. Berarti kamu berhadapan langsung dong sama musuh? Iya. Enggak, maksudnya polo air kan emang Iya, berhadapan langsung. Enggak, maksudnya depan maksudnya kan kalau misalkan di belakang kan ada space-nya dulu kan. Ini mah bener-bener sama langsung Iya. nyerang gitu. Iya, kalau di posisi aku yang bener-bener kontak fisiknya maksudnya kita Oh my God. lebih ke tenaga ya dibanding wing. Tuh. Kalau wing mungkin kelincahan ya. Iya utama. betul. Oke, Keren loh dibutuhkan fisik yang kuat gitu ya, karena posisi sebagai center juga gitu ya. keren Nah loh. tapi gimana nih ceritanya dari kita lanjutkan lagi flashback lagi yang tadi SMP kelas 2 baru belajar renang sampai akhirnya bisa, nah kita masih belum ceritakan ya apa prestasi terdekat yang terbaru yang dimiliki Brandon. Tapi kita ceritakan dulu prosesnya ya. SMP kelas 2 lalu gimana setelah akhirnya baru mulai serius lalu? Latihan. Terus sempat 2 minggu tuh diajak langsung ke pertandingan di Bali. Langsung 2 minggu. 2 minggu loh. Itu Iya. kan belum belajar renang bener-bener juga Iya, kan? Belum bisa. Belum bisa berenang. Enggak, maksudnya bisa, cuman berenang ya sekedar berenang gitu. Iya, tapi nggak pernah kelelepas lagi tadi kan, karena berenang udah bisa jadi aman gitu ya. Oke, jadi walaupun masih basic banget, tapi 2 minggu dipaksa langsung bawa ke Bali. Iya. Gimana tuh pengalaman di Bali? Maju ke depan nggak bisa mundur ke belakang. Nggak bisa bener ke belakang. Gimana coba? Soalnya kan capek. Gini loh, olahraga polo air tuh olahraga yang susah juga. Soalnya kalau futsal, basket capek tinggal berdiri kan. Iya. Polo air harus tetap Capek ngambang. tapi tetap harus ngambang Iya, ya. nggak harus tetap ngambang berenang. Aku capek ke depan nggak bisa mundur ke belakang. Oh, mungkin Jadi, teman-teman, ini enak aja maunya nerima bola di depan aja, mungkin mikirnya gitu kali ya. Iya. Oh. Jadi waktu itu dari kandidatnya dari Jabar tuh, ini kamu kan resmi banget. Ada Iya. 2 tim Jabar A sama B ya. Yang B yang kecil-kecil lah ya. Dari 7 peserta, ya aku juara 7. Juara 7. Ya, Oke. pertama ikutan juara 7. Wow, tapi Yang ini paling untuk pengalaman pertama 2 minggu gitu ya, Iyalah. dengan belum mentalnya juga yang harus terbiasa gitu ya. Ini menurut kamu cukup puas nggak dengan ranking 7 itu? Enggak. Enggak. Cuman dijadiin motivasi. Maksudnya Oke. suatu saat aku jadi yang masuk Jabar A gitu. Oke, jangan Jabar B tapi Jabar A gitu ya. Iya. Itu sudah jadi target gitu. Oke, setelah dari Bali itu ada lagi proses yang kamu ingat nih Brandon? Oh, latihan terus. Latihan terus ya? Latihan maksudnya sekarang ada tujuan gitu. Harus jadi seperti apa, ada gambaran. Terus ikut ke kejuaraan KU19 di Seruni di Puncak. Puncak. Oke. Ya, di Hotel Seruni. Itu juara berapa ya? Juara 2. Tapi itu maksudnya ada senior-senior yang maksudnya masih jadi inilah, jadi tulang punggung. Aku Oke. cuman yang kayak sama, jadi kayak depan ntar tinggal sendiri ngegolin, ntar disorakin. Maksudnya ya masih kecil-kecil gitu lah. Oke. Oh, aku jadi pengen tahu juga. Kalau polo airnya apakah ada pemain cadangan yang di Ada, samping gitu siap Ada. gitu ya? Oke. Kan jadi 7 tuh. Aha. Kalau pertandingan Aha. 13 yang dibawa. Oh 13 di bawah, 6 Iya. ini cadangan. Cadangan, Oh siswa. Oke, gitu. oke. Apakah keluar masuknya itu kayak basket, jadi boleh masuk, capek keluar lagi? Apakah seperti bola yang udah masuk nggak boleh keluar lagi gitu? Boleh masuk. Itu boleh keluar masuk kayak ya. futsal, Jadi lebih kayak basket seperti Iya, jatuhnya ya. basket. Oh seperti itu Di ya. puncak berarti airnya dingin dong kolamnya ya. Iya. Itu tapi maksud aku gini loh, kalau di Bandung kita udah tahu nih kedinginan sampai gimana, kita masih kuat kan. Kalau di puncak itu dinginnya minta ampun loh. Dia dingin. Itu kamu bisa kuat berapa lama di dalam air?
Kalau kita gerak sih nggak dingin. Aduh Pas kita gila ya, diem aku sih baru nggak akan dingin. mau sih. Betul, apalagi kan ini kan olahraga gitu ya. Iya. Kayaknya udah nggak fokus dengan panas dingin Kak Jo ya. Lebih fokus Ada ke euforianya pertandingan, mungkin ya. formasinya gitu Oh, seperti itu Kak Jo. Kebayang sih, gitu ya. karena kan lagi mau lomba kan gitu. Tapi kebayang kalau misalnya kita lagi berenang itu kamu pasti nggak akan turun kan Kak Jo? Iya. Iya, oke. Kan lagi ngomongin lomba tapi Oh iya, Kak Jo maaf ya. ya. Ada Oke. euforianya Siap. tersendiri ya. Berjuang lagi Kak Jo yuk. Iya ya. Kita lihat perjuangan Kak Jo ya untuk bagaimana Oke. mengkonek sampai hari Siap, ini ya. ayo Nah, lanjut. lalu kita lanjutkan tadi sudah di puncak sudah juara 2. Puas belum? Enggak. Masih belum puas ya. Soalnya gini loh, maksudnya masih kita belum jadi tulang punggung, ya maksudnya Iya, belum banyak jadi yang berbuat, utama gitu iya, ya. belum Oke. banyak bisa berbuat. Iya. Itu tapi jeda waktunya berapa lama dari SMP kelas 2 sampai ke puncak itu? Itu kelas berapa ya? Kelas 8 atau kelas 9 nih? Oh jadi Yep. 1 tahun lah ya. 1 tahun dari awal kamu berkomitmen mau latihan gitu. Iyalah, sekitar segitu ya mungkin ya. Oke, juara 2 tapi belum jadi tulang punggung, belum membuat seorang Brandon ini puas gitu ya. Maksudnya belum banyak berbuat ya? Ya, belum banyak berbuat. Oh, Akhirnya pasti setelah itu latihan lagi gitu Iya, ya. latihan. Latihan lagi. Lalu prosesnya ada apa lagi? Apakah ada turnamen setelah itu? Setelah itu aku lupa, tapi banyak sih ada beberapa pertandingan-pertandingan yang aku ikutin. Tapi ya sama lagi, maksudnya kadang-kadang kita udah latihan nih capek-capek, Aha. sampai kesana, wah ini musuh lebih gila. Oh. Terus jadi kayak pulang, kalau zaman dulu kayak merenung, ya pundung lah gitu, maksudnya perasaan udah latihan capek-capek nih, kenapa masih ada yang lebih jago gitu. Jadi yang nggak pernah cukup di atas kita tuh masih ada yang itu, makanya Iya. terus aja latihan gas terus gitu. Betul. Ini yang mengajarkan kita juga ya. Betul. Bahwa kita bilang, udah cukup lah latihan segini. Kita nggak tahu lawan kita latihan seberapa keras Iya, gitu ya. betul. Dengan persiapan mereka seberapa banyak. Lebih baik kita memiliki mental yang nggak pernah puas sama latihan kita. Iya, Harus betul. lebih baik lagi, lebih baik karena lawan kita nggak pernah tahu seperti Iya, apa. dari tadi kalian ngomongin latihan-latihan terus, emang latihan satu minggu tuh berapa kali? Ini kalau ngomongin apa, mau Kalau- pertandingan. Janganlah. Jadi ada perbedaan Oh, antara ada. mau Ada tanding dong. sama nggak tanding ya. Ada. Gimana nih? Boleh ceritakan dua-duanya nih. Brandon. Kalau biasa kita Senin, Rabu, pokoknya selang-seling. Senin, Rabu, Jumat, Sabtu, berarti seminggu 4 kali kan. Oke. Itu lagi biasa, nggak ada event apa-apa. Gak ada event apa-apa. Dan satu kali ini berapa jam? Latihannya? Dari jam 6:30 sampai jam 9 lah ya naik. Setengah Malam. 7, 9. Iya, malam. Oh, Kita latihan malam, soalnya nggak Oke. kebagian kolam kan, pola air. Renang dulu. Oke, lumayan Ya. lah ya. Itu bayar harganya Kak Jo ya. Iya. Jadi seorang atlet ya itu harus dibayar gitu ya. Masa kalau nggak mau latihan yang Betul. mau bayar waktu ya gimana Kebayang gitu ya. banget ya 6:30 sampai 9 malam. Pulang itu udah bisa makan lagi nggak kamu? Makan. Nah itu jadi kendala juga nih. Nah ini Kenapa? Sempat ada kendala. Sekarang kita kan capek tuh ya, panas kan. Kita nggak bisa langsung tidur dong. iya. Iya. Terus udah gitu bisa enak, nggak mau makan kan, capek. Nanti tunggu berapa lama ya, tidur bisa sampai jam berapa sih? Bisa sampai jam 12, jam 1. Aha. Sekolah jam berapa? Bangun. Iya loh. Terus belum PR, belum ulangan. Ramai kan? Gitu. Belajar belum ya Belajar kan? belum. Bikin Iya, tugas iya, belum. iya. Apalagi kerja kelompok bingung loh. Iya. Iya loh. Ayo kita kerja kelompok 6:30 lagi di air. Lagi di air. Teman-teman lagi di darat, aku lagi di air. Nggak bisa, kita lagi nggak satu dunia nih kayaknya Berarti nih ya. sempat keteteran pas lagi sekolah onset. Ada cerita juga nih. Yang Apa? kayak gini. Apa Bren? Sempet dulu nilai jelek. Terus langsung diancam sama mama. Oke. Sama papa. Bilang kalau misalkan nilai jelek udah berhenti pola air. Nah di situ titik bener-bener wah lebih pengen fokus lagi. Maksudku gini, dua-duanya menurutku aku bisa jalanin maksimal dua-duanya. Iya. Walaupun dengan berbagai cara gitu. Aku nggak bilang cara aku bener gitu. Iya. Maksudnya contoh ya, contoh. Nggak tahu nih kakak-kakak ngalamin nggak? Kalau pagi bener-bener nggak bisa ngerjain PR kan? Iya. Nggak bisa. Pagi cari temen, Aha. contek PR. Waduh. Oh, oke. ya. Tapi gini. Aha, aha, Satu yang aku pelajarin, aha. kalau kita baik sama orang, orang juga baik sama kita. Di situ aku belajar komunikasi sama orang, yang mungkin Oke. akan kepake untuk bisnis kerja, Betul. Aha. bangun bangun relasi. Itu pertama yang aku dapetin dari cara itu, walaupun salah. Aha. Dan selalu ada temen yang ngebantu, kayak ulangan selalu ngasih contekan ke aku, maksudnya. Dan kalau misalkan aku bilang, bantuin dong, gue nggak ngerti nih, ajarin. Jam berapapun malam aku telepon, ada yang mau, ada yang mau.
Jadi nggak pelit-pelit, untungnya teman-temanku ini makasih banget, maksudnya aku bisa lulus ya gara-gara mereka juga gitu. Ada bantuan di balik teman-teman gitu ya. Iya loh, Di sini kan aku maksudnya dapat pelajaran kalau kita tekadnya kuat, cara apapun tuh kita bisa dapetin, mau nilai bagus, mau tetap jalan dua-duanya kan aku harus dapat nilai bagus. Ya jadi aku berusaha gimana caranya tuh bisa. Jadi kalau kita benar-benar punya tekad, gimana pun caranya, mimpi kita pasti keraih. Oke. Mau dengan cara baik apa enggak gitu. Aku nggak membenarkan ya. Iya, walaupun menurut Rena juga bukan untuk dicontoh gitu ya. Betul. Tapi memang ada kendalanya yang ternyata Brandon sudah ceritakan gitu ya. Jam 9 baru beres latihan, belum perjalanan pulang, antara lapar, badan mandi, juga kan? masih belum mandi gitu ya, badan Iya. juga masih belum siap untuk tidur gitu ya. Lalu pagi-pagi udah harus diperhadapkan sekolah lagi gitu ya. Sekolah pun juga ada tugas dan lain-lain. Betul. Itu bergabung semua menjadi rutinitas dari seorang Brandon dan itu pasti tidak mudah. Yang pastinya tuh sekolah online zaman sekarang sama yang dulu tuh pasti agak berbeda kan? Beda banget. Nah, Beda. itu kan SMP kelas 2 belum pandemi. Iya. SMP kelas 3 juga kelas Sampai SMA aku belum kok. belum kan? belum. SMA belum. Nah, akhirnya masuklah 11, 12 ini yang pandemi ya, betul ya? Enggak, aku kelas 12 baru pandemi. Yang UN tuh dia nggak adain sama Jokowi. Oke, jadi yang UN ditiadakan itu adalah angkatan Pas kamu. pandemi, iya, itu angkatan. Oh, Kelas iya. 12 baru mulai tuh iya, kerasa iya, agak iya. enaknya. Mungkin kalau misalnya pas waktu itu pandemi ketolong ya. Apa? Pas lagi berjuang di kelas 10, kelas 11 lalu terkena pandemi, mungkin Brenda akan lebih terbantu gitu. Tugasnya akan lebih terbantukan iya. karena Iya. belajar di Iya. rumah gitu ya. Ya mungkin ya. Mungkin ya, kita nggak Soalnya tahu ya. selesai kan jam 12-an tuh kan kalau sepan sekolah. Jadi masih ada spare waktu lah ya, 6 jam untuk kayak leha-leha dan membuat tugas. Tapi kalau boleh jujur lebih enak yang offline. Soalnya ngelihat adik kelas kayak nggak ngerasain sekolah nggak sih? Iya sih, iya. Mau gimana pun juga kehilangan momen SMA Iya. itu ya. Brandon sendiri memilih untuk tetap nggak apa-apa deh, lebih capek, lebih susah dibandingkan loh. kehilangan momen ya. Iya. Pantesan loh, soalnya tuh waktu SMP kebayang kita harus bangun pagi lebih pagi lagi Iya. untuk ke Iya. sekolah Iya kan. betul. Iya. Jadi terkuras itu lebih banyak energinya Iya. sebenarnya. Oke, itu yang dialami oleh seorang Brandon ya. Dan akhirnya yang terdekat gitu ya, yang kita tahan-tahan, yang kita simpan gitu ya, bahwa ternyata kemarin Brandon itu ikut dalam satu event besar yang ada di Indonesia, betul ya? Yaitu adalah Pekan Olahraga Nasional Iya, betul. yang berada di Papua. Oke. Wah, ini gimana ceritanya nih? Kok bisa sampai ikut Wow. tergabung dalam PON? PON tuh mungkin mimpi setiap atlet di Indonesia ya. Itu pertandingan Iya. paling bergengsi soalnya. Keren Jadi banget. ke jurnas masih di bawah lah. PON tuh masih di atas, gengsinya gede banget. Auranya juga beda. Gimana tadi pertanyaan? Prosesnya gitu Oh, ya, proses. dari berarti sampai akhirnya bisa terpilih PON itu pasti kan sekali lagi ya, ini acara bergengsi, harapan dari semua atlet. Betul. Kok bisa masuk ke sana? Pasti kan seleksinya ketat banget. Wah, kalau mau dibilang proses gimana ya? Itu udah, wah, kalau mau dibilang tiap hari nangis bisa. Setiap hari nangis. Tiap hari tuh mau ada nyari alasan buat keluar. Karena ngerasa berat. Cuman ya untung punya orang-orang terdekat yang selalu support gitu. Jadi gimana ya? Ya kita orang jadi lebih nginget-nginget lagi mimpi dan tujuan kita gitu. Oke, ini prosesnya berapa lama nih persiapan PON ini sendiri? Persiapan pun mungkin dari ya itu dari kelas 8 ya. Soalnya tujuan buat jadi pemain daerah paling tinggi itu ya PON, Oke. bukan ke jurnas. Jadi saat kelas 8 kamu mau komitmen nggak? Papa nanya, kamu bilang mau, langsung targetnya sudah ke PON berarti? Tim nasional kan bilang, tapi pasti dong tim nasional. Iya. Akan melewati yang PON ini dulu Iya. gitu ya. Kecuali Oke. papa nggak ikut PON tapi masuk tim nasional. Wah waktu ini itu. harusnya papa ikut wawancara ya. Karena pasti juga punya banyak cerita juga ya yang menggambarkan dan pasti menginspirasi seorang Brandon Iya. bisa sampai seperti Kalau hari pun ini. akan mau dia. Itu dia ya. Akhirnya jadi kita bilang proses gitu ya. Jadi bisa dikatakan semenjak hari pertama kau bilang iya aku mau, memang target itu sudah ada gitu ya. Dan namanya persiapan tuh sudah dimulai dari saat itu gitu ya. Iya betul. Dan jatuh bangunnya sampai nangis mau keluar gitu ya. Tapi apa yang paling berat menurut seorang Brandon sampai bilang aku udah mau udahan aja tuh apa sih? Dari mungkin waktu itu aku ngalamin burnout. Kalau teman-teman mau itu cari aja di Google apa itu burnout. Sisi stres maksudnya capek, jenuh badan, jenuh mental juga aku capek. Di satu sisi harus latihan sambil kuliah gitu kan. Mikir maksudnya di saat aku lagi nangis kayak gini capek-capek susah latihan malam gitu kan. Teman-temanku di luar bisa
main, nongkrong, ya kan? Betul, betul. Di umurku segini gitu. Ya jadi, dan aku mikir gini loh, sedikit cerita, papa teh dulu sempet alasannya, maksudnya kan papa bukan dari orang yang berada kan, dulu keluarga. Jadi kan susah gitu mau naik pesawat ya, dari Polo Air bisa naik pesawat gitu kan. Aku sempet mikir gini loh, maksudnya puji Tuhan, maksudnya papa sekarang udah ya bisa mencukupi aku semua. Aku mikir gini, dengan aku tidak ikut Polo Air juga aku udah bisa hidup enak gitu. Cuman papa selalu ngomong gitu, maksudnya mau di atas rata-rata apa rata-rata aja. Betul. Gitu kan. Setiap orang kan punya pilihan gitu kan. Aku milih untuk di atas rata-rata. Itu dia ya. Sekali lagi kalau kita bisa belajar dari seorang Brandon ini ya, sudah punya pilihan A dan B. Kalaupun tidak memilih jalan menjadi Polo Air ini, sudah bisa hidup enak kok sebenarnya gitu ya. Bisa menikmati masa mudanya, hang out bareng teman-teman gitu ya. Itu bisa jadi pilihan. Tapi sekali lagi Brandon memilih untuk nggak apa-apa deh, aku mau memilih opsi yang A. Masuk Polo Air, tantangannya berat gitu ya, burn out tadi katakan, capek di mental, capek di fisiknya gitu ya. Tapi itu semua dijalani dan hasilnya akan terlihat pastinya. Betul, gitu ya. Karena dia nggak mau jadi anaknya rata-rata. Itu dia, terbukti akhirnya segala perjuangannya itu tidak sia-sia gitu ya. Betul. Tapi sebelum nanti kita ngomong perjuangan dapat hasilnya seperti apa gitu ya, aku mau ulik satu lagi. Tadi katanya adalah capek olahraga, capek badannya, wajar gitu ya. Tapi ada capek mental nih Kak Jo tadi ya. Benar. Nah, apa sih capek mental dari seorang Brandon rasakan? Olahraga ini kan olahraga keras ya. Kalau dari mental kita udah kalah, udah pasti kalah. Oke. Ya tentuin kan mental kan, pertama bukan fisik loh. Maksudnya fisik bagus, tapi kalau mental udah kalah, udah deh kalah diinjek-injek orang. Jadi kita latihan keras dengan fisik keras dan tekanan, maksudnya keras, maksudnya ini olahraga cowok kan, lu cowok ya tunjukin cowok gitu. Ya intinya gitulah ya. Oke. Gitu. Keras dalam artian fisiknya juga ada juga, tapi ternyata dari karakter-karakter para pemain sana juga keras gitu mungkin. Iyalah, nggak, maksudnya nggak ada yang manja-manja gitu, nggak ada lah. Dan mungkin Brandon sebelum masuk Polo Air ini kayaknya teman-teman sekolah kayaknya santai-santai aja gitu kali ya. Betul. Jadi shock juga dengan bagaimana, waduh kok orang-orang kayak gini semua keras banget gitu ya. Mungkin itu yang proses adaptasi seorang Brandon juga gitu ya. Oke, itu yang akhirnya dijalani. Yuk langsung masuk ke apa hadiah dari kerja keras Brandon. Boleh ceritain gak ke seluruh Sobat Maestro apa yang kamu dapatkan di PON Papua kemarin? Jadi ini cerita ya, biar teman-teman tahu. Buat ke PON tuh nggak mudah. Pertama kita harus milih. Kita kan punya pilihan. Pertama itu yang aku bilang soal hangout gitu sama teman. Terus sempet, ini alasan kenapa sempat mikir 2 kali gitu mau keluar. Sempet waktu itu bilang ke mama, mah udah nggak kuat, gini. Mama tuh cuma bilang, mama teh rindu ada satu anak yang speed dan maksudnya Kristen yang bisa masuk satu tim, yang bisa bawa jaban nih ntar di PON. Oke. Aku mikir tuh maksudnya, iya juga ya, maksudnya selama ini aku latihan buat apa kalau aku nyerah di saat ini gitu. Ya udahlah, aku coba. Hasil kok sampai nggak keterima nggak apa-apa, aku udah tahu, aku coba gitu. Oke. Itu pertama ya. Terus setiap latihan itu sehari kita bisa 2 kali, walaupun tiap hari kan sampai Sabtu. Nah sehari itu ada latihan subuh. Kalau yang sebelum-sebelumnya tuh bisa 3 kali sehari, ada fitness juga di siang. Kita kan tadi baru nanya dan Brandon menjelaskan kalau latihan normalnya. Tadi kita belum nanya latihan kalau mau turnamen ya ternyata ya. Oh itu ternyata seperti itu pola latihannya. Subuh, malam. Berapa lagi digambarkan lebih jelas lagi Brandon? Jam-jamnya mungkin? Total jam kalau mau bertanding. Latihannya seperti apa? Sebenarnya beda-beda ya dari setiap angkatan. Kalau yang angkatan aku kan kemarin COVID, jadi sehari itu 2 kali. Kalau angkatan yang 2016 tuh, yang PON 2016 itu sampai 3 kali kalau nggak salah. Ada fitnessnya. Cuman ini aku gambarin aja yang diriku ya, bukan yang. Jadi waktu itu kita di asramanya di Siliwangi 3 di tempat tentara itu kan keluar juga harus pakai izin kan mau masuk. Waktu itu jam 5 kita udah bangun karena tentara juga bangunnya subuh kan, lari gitu kan, nyanyi. Jam 5 bangun yang muslim sholat. Kalau aku non muslim aku beresin tempat tidur gitu kan.
Beres dari itu kita langsung latihan pagi fitness. Beres dari fitness sekitar jam 8:30 tuh balik. Itu kan kita makan bareng tuh di meja, makan sarapan. Tapi aku bawa ke barak. Soalnya aku kuliah jam 9. Jam 9 sampai jam 11 kuliah. Udah gitu jam 11 sampai jam 1:30 aku berenang latihan di air. Jam 1 sampai jam 5 kuliah. Terus jam 6 tuh kita makan bareng. Udah gitu ya sisanya aku kerjain PR, belajar sampai jam berapa ya waktu itu 10:30 atau 9:30 ya, lupa. Pokoknya ada jadwal malam, maksudnya lampu udah harus mati gitu. Jadi aku berhenti nggak kuliah, nggak ngerjain PR. Dan kuliah tuh aku nggak bisa ngandelin temen. Semua kan international student, kita nggak kenal tuh karakternya gimana. Jadi harus kuat lah, maksudnya sendiri, nggak mengharapin pertolongan. Tiap hari kayak gitu. Kalau itu juga jadi beban buat aku sih, maksudnya capek banget buat mikir juga capek gitu, buat ulangan, belum belajar buat ulangan, maksudnya pakai bahasa Mandarin bukan bahasa Indonesia kan, bukan bahasa Inggris. Belajar translate dulu baru ngomongin materinya gitu ya. Kerja 2 kali lah gitu. Oke, itu perjuangan yang kamu rasakan ya. Jadi kenapa bilang tadi capek, Kak Jo, terbayang ya. Jadi itu yang lucu juga ya. Kalau aku notice ya Kak Jo ya. SMA ada bantuan teman-teman yang baik hati gitu ya. Tiba-tiba pas mau masuk PON, mendekati PON, ternyata udah masuk kuliah, teman-teman yang internasional nggak bisa lagi minta bantuan. Sepertinya Tuhan kasih satu level lebih tinggi lagi tantangan untuk seorang Brandon, dan bertanya, Brandon, kamu mau menyerah atau enggak dengan tantangan yang baru yang diberikan gitu ya. Tapi yang luar biasanya Brandon tidak menyerah dengan tantangan yang Tuhan berikan. Berarti PR sekarang dilakuin sendiri gitu ya. Tugas-tugas dilakukan sendiri meskipun 2 kali lebih sulit. Tadi ada bahasa diganti dulu, kita translate baru kita mengerti tentang materinya. Tapi tetap dilakukan, latihan lebih capek, dikumpulkan di barak tapi tetap juga berusaha gitu ya. Tapi sekali lagi setiap proses itu akhirnya tidak mengkhianati hasil, betul ya? Boleh sharing nggak ke Sobat Maestro bagaimana hasil yang didapat di PON? Bentar kok, ini masih ada prosesnya. Masih ada lagi. Ini aku ceritain ya. Pertama dari segi apa biar orang tahu, ini aku ceritain umumnya aja. Setelah itu latihan itu badan tuh kita jenuh pasti. Jenuh tuh otot mungkin gimana ya? Kayak nggak mau berkompromi gitu, nggak mau gerak, mager. Sampai suatu saat sempet ini kejadian prapon sama pon. Kalau prapon aku cerita dulu. Sempat waktu itu kita sparring sama orang Jawa Timur, tapi itu yang aku inget tuh adalah senior Jawa Timur nembak bola, lempar bola ke gawang, aku tahan tuh. Mungkin karena faktor jenuh dan mungkin aku junior gitu, maksudnya ototnya belum sempurna gitu kan. Dislok, jadi yang ini ke depan, yang ini pokoknya dislok di sendi ini. Sakit dong. Iya sakit banget. Sempet sih pergumulan gini loh. Udah berjuang berapa bulan seperti yang tadi aku ceritain. Tapi ini menjelang berapa minggu udah mau berangkat ke prapon. Belum bisa diumumin namanya. Cedera gitu ya. Belum diumumin namanya. Dengan kejadian ini pasti coret kan? Bisa kemungkinan besar dicoret kan. Ngapain bawa yang cedera? Ini kan full body kontak. Aku buat lurusin tangan aja gak bisa. Sempat waktu itu bergumul, maksudnya Pak ini gimana? Si papa bilang gini, kalau ini dibawa ke dokter pasti suruh istirahat. Pasti. Pelatih pasti dengan secara nggak langsung bilang maaf nggak bisa dibawa, dengan secara maksudnya sopan gitu kan. Halus mungkin. Dan emang benar juga maksudnya keputusan pelatih. Tapi aku bilang nggak bisa, maksudnya nggak mau gitu, kekeh gitu, masih kekeh. Kata papa juga udah nggak usah dibawa ke dokter, udah berdoa. Maksudnya papa mamaku juga rohani. Aku anaknya nggak rohani. Rohani banget. Ini pengakuannya secara Brandon ya. Gak apa-apa. Aku temenin kok. Maaf. Anak muda proses ya dalam kehidupannya gitu ya. Betul. Terus di waktu itu kan kadang-kadang kita nggak dengar kata Tuhan tuh dari orang tua ya. Iya. Di saat itu aku cuma bisa satu berharap sama yang katanya namanya Yesus gitu. Maksudnya tolonglah, maksudnya capek. Gimana ya? Bingung mau ngomong apa lagi gitu. Harus gimana juga bingung ya. Bingung. Sepertinya jalan tertutup di depan mata seorang Brandon. Aku udah jaga semua hal loh. Maksudnya jaga dari aku nggak ngebut-ngebutan. Kalau ngebut-ngebutan jatuh patah itu kan kesalahanku. Itu emang konsekuensi di aku. Ini aku lagi sparring gitu kan, lagi latihan hitungannya.
Terus didoain. Si mama tuh waktu itu sempat doa katanya ini mah bakal sembuh lah. Dan ya sembuh, ke bawah juga ke Prapon. Waktu itu ngelawan Sumut, badannya lebih gede dari aku. Mungkin kalau ntar aku kasih lihat ya fotonya, lebih tinggi dari aku, gede banget. Kayak David lawan Goliat lah. Keren tuh. Tapi Tuhan tuh baik, jadi top skor. Kamu menjadi top skor. Dan waktu itu event pertama aku bisa main bareng senior. Karena sebelum-sebelumnya aku selalu kecoret kalau mau main bareng senior. Wow. Top skor 5 kalau di situ waktu itu yang lawan Sumut. Dengan maksudnya orang bilang cacat gitu kan, maksudnya tangannya kan. Tapi itu aku nggak tahu mau bilang apa. Kalau bukan mujizat kan. Bisa sembuh gitu kan. Sembuh nggak tahu sembuh gimana gitu kan. Secara kedokteran ya gak mungkin gitu kan. Harus istirahat. Itu Prapon. Nah Pon ada lebih dahsyat lagi. Ada lagi. Nah tapi tahan dulu Brandon ya. Ini ternyata kalau mau diulik kan masih banyak nih Kak Jo ya. Sampai tahan napas loh. Nah, tahan nafas karena membayangkan mungkin pas kondisi cedera dibawa untuk bertanding seperti apa gitu ya. Dan karena keseruan obrolan kita, waktu juga akhirnya berjalan dengan cepat Kak Jo Ini ya. baru bahas 2 loh. Jadi sesi pertama selesai nih Kak Jo ya. Oleh karena itu kita akan tahan lagi ceritanya. Mungkin Sobat Maestro juga penasaran ya. Mujizat-mujizat apa lagi yang dialami oleh seorang Brandon untuk perjalanannya. Betul. Sampai tadi yang PON di Papua tadi ya. Dan akhirnya dia mencapai prestasi yang luar biasa ya. Untuk Sobat Maestro yang penasaran boleh tahan dulu. Kita akan kembali lagi di sesi yang kedua. Jadi tetap bersama kami di 92,5 Maestro FM. How Sweet the Sound.